Nah, gimana cara mulai bisnis? Pertama, kesalahan yang sama. Lo bisa bikin bisnis yang nyelesain masalah tadi. Entah apa yang bisa lo ambil. Udah tahu mau bikin bisnis apa? Gimana langkah selanjutnya? Kesalahan yang gue lakuin dan akhirnya gue memutuskan buat berhenti. Buat kalian yang mau punya bisnis sendiri tapi bingung harus mulai dari mana, kalian harus tonton video ini sampai habis. Karena gue akan ceritain langkah awalnya. So, langsung aja kita mulai. Ngomongin tentang bisnis itu kan tentang gimana caranya kita kasih solusi ke masalah yang ada. Misalkan Gojek, awalnya ada karena bantuin driver. Daripada mereka nunggu di pangkalan ojek, nunggu 1 jam cuma dapat 1 orderan, dengan adanya teknologi, driver bisa dapat lebih banyak orderan. Sama halnya pengguna ojek, sebelumnya mereka harus jalan dulu ke pangkalan ojek, sekarang mereka bisa tunggu aja di rumah. Misalkan marketplace, dulu orang kalau mau jualan harus buka toko, customer datang lalu terjadi transaksi. Sekarang siapapun bisa berjualan secara online. Gak perlu modal toko fisik, walaupun tinggal di daerah, lo tetap bisa bersaing dengan toko-toko yang ada di kota. Sama halnya dengan customer, mereka bisa bandingin produk mereka secara online, tanpa perlu datang mampir ke toko-toko, jadi hemat waktu. Beli barang juga jadi lebih ngerasa aman karena uangnya itu ditahan pihak ketiga dulu sebelum diteruskan ke seller. Di sini seller jadi nggak bisa bohongin customer dan harus bertanggung jawab kalau terjadi masalah di barangnya. Semakin besar masalah yang bisa lo selesaikan, semakin besar juga potensi bisnisnya. Lalu balik lagi ke pertanyaannya, gimana cara mulai bisnis? Pertama, lo harus lihat peluang yang ada di sekitar. Masalah apa yang bisa lo selesaikan? Buat nentuin ini akan ada hubungannya sama apa yang lo punya. Misalkan lo punya pengalaman unik, koneksi seperti supplier, skill khusus entah itu desain, keuangan, atau apapun itu. Lo coba analisa dulu kekuatan lo itu apa. Setelah itu, coba cocokin kekuatan lo dengan masalah yang mau lo selesaikan. Misalkan lo ngeliat kalau banyak anak muda yang minim literasi keuangan. Banyak dari mereka yang nggak suka baca buku, nggak tahu cara gimana atur uang, setiap kali terima gaji, nggak tahu gimana cara kelolanya. Misalkan lo punya kemampuan buat kelola keuangan, ngerti cara investasi, atau dulu lo punya pengalaman yang salah ambil keputusan keuangan yang bikin lo susah, atau amit-amit lo pernah bangkrut tapi sekarang lo udah balik dan ngerasa bisa ngebantuin orang lain supaya nggak ngalamin kesalahan yang sama. Lo bisa bikin bisnis yang nyelesain masalah tadi, entah itu jadi financial planner, consultant, atau edukasi keuangan. Misalkan lo jago masak, lo bisa jualan resep, jual catering, buka kursus masak. Misal lo jago jualan, lo bisa buka agensi, bantuin bisnis-bisnis, bantu jualin produk mereka. Lo bisa dapat komisi atau dibayar jasa per bulannya. Gimana kalau lo cuma modal koneksi? Misalkan lo ada kenal supplier, lalu lo juga ada kenal pebisnis yang lagi nyari supplier. Nah, lo bisa lo jadi makelar, ngehubungin antara si pebisnis tadi dengan si supplier. Nantinya lo bisa dapat untung dari komisi. Kalau ditarik garis benang merahnya semua, yang lo lakuin itu adalah menyelesaikan masalah. Entah itu masalah customer, masalah pebisnis, ataupun masalah supplier. Kalau misalkan lo udah tahu nih peluang apa yang bisa lo ambil, udah tahu mau bikin bisnis apa, gimana langkah selanjutnya? Pertama, lo harus ingat kalau bisnis itu nggak bisa dijalanin sendirian. Lo harus punya tim. Buat apa timnya? Ketika lo mau bikin bisnis, lo harus tahu apa aja nih yang harus dilakuin. Bikin list job desk-nya. Misalkan lo bikin bisnis di bidang kreatif, social media, berarti lo kan butuh copywriter, content creator, designer, editor, content planner, dan sebagainya. Lo nggak mungkin bisa ngerjain semua itu sendiri. Lo harus belajar yang namanya delegasi. Tugas lo sebagai pebisnis adalah lo lihat job desk itu, setelah itu lo cari tim untuk ngerjain teknisnya. Lo arahin timnya mau gerak ke arah mana, bukan ngerjain semuanya sendiri. Ada satu lagi hal yang harus lo siapin. Dulu gue pernah punya pengalaman bikin bisnis puding. Gue riset dan gue bikin resep sendiri. Gue desain sosmed sendiri, gue posting sendiri, gue iklanin sendiri, gue masak sendiri, bahkan gue anterin sendiri. Sempat untung sih, tapi ada satu kesalahan yang gue lakuin dan akhirnya gue mutusin buat berhenti. Gue lupa menggaji diri sendiri. Sebelum bikin bisnis, lo juga harus bikin perhitungan, bikin proyeksi kira-kira pengeluaran per bulan lo seperti apa aja. Ingat ketika hitung pengeluaran, jangan lupa hitung gaji. Kalau lo mikir buat ngerjain dulu sendiri di awal-awal, nggak masalah, tapi ingat gaji diri sendiri tetap harus dihitung. Setelah itu coba hitung berapa proyeksi keuntungannya. Dari sana lo bisa tahu nih, bisnis yang mau lo jalanin itu menarik atau enggak. Jangan sampai lo jalanin bisnis yang sebenarnya itu nggak untung. Gimana kalau nggak ngerti cara hitungnya? Nah, gue saranin mending lo luangin dulu nih waktu buat belajar. Cari orang yang udah pengalaman, belajar sama dia. Kalau modal lo minim, coba aja mulai dari baca buku tentang bisnis atau nonton video gratisan. Nggak akan ada ruginya kalau lo luangin waktu buat belajar dulu di awal, daripada lo rugi waktu, tenaga, dan uang karena nggak mau belajar di awal. Jadi itu dia cara mulai bisnis. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.